Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah yang akan bertindak selaku penceramah subuh pada kesempatan subuh hari ini adalah Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Andi Aderus LCMA. Kepada Ustadz dengan hormat kami persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bihima tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada subuh yang ke-6 ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat dan kemampuan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini. Masih banyak di luar sana sahabat-sahabat kita merindukan untuk melangkahkan kakinya ke masjid, tapi nikmat kemampuan untuk jalan itu telah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sepatutnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, 1400 tahun lebih yang lalu, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, lalu berdatanganlah orang, baik yang sudah memeluk agama Islam maupun yang belum memeluk agama Islam. Mereka berdesak-desakan ingin mendengarkan petuah apa yang pertama disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di Madinah. Lalu salah seorang sahabat meriwayatkan bahwa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 poin sebagai kunci untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam." Inilah 3 pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah. Yang pertama adalah afsus salam. Wahai sekalian manusia, terutama bagi yang telah memeluk agama Islam, afsus salam, jadilah pelopor kedamaian. Oleh karena itu, kita umat Islam diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimanapun kita berada, ketika kita mau masuk ke ruangan, mau melewati orang yang sedang duduk, berjumpa dengan orang yang lebih tua daripada kita,
kalimat pertama yang selalu disuruhkan kita untuk menyampaikannya adalah salam. Mengucapkan salam. Karena salam itu adalah identitas umat Islam. Salam itu adalah pertanda bahwa umat Islam yang memeluk agama Islam adalah orang-orang yang damai, orang yang tidak mencari permasalahan, orang yang berpikir untuk kedamaian dirinya, kedamaian keluarganya, kedamaian tetangganya, kedamaian sekampungnya, kedamaian sebangsa dan setanah airnya. Itulah juga sebabnya setiap kali kita menutup salat kita, maka kalimat yang terakhir yang selalu terucap adalah juga salam. Kita mengucapkan salam ke kanan, mengucapkan salam ke kiri, itu berarti kita mendoakan orang-orang dan makhluk yang ada di sebelah kanan kita sampai ke ujung dunia. Kita juga menoleh ke kiri, mendoakan orang-orang yang berada di sebelah kiri kita sampai ke ujung dunia agar mendapatkan keselamatan. Kata ulama, boleh jadi ketika kita mengucapkan salam ke kanan, di sebelah kanan sana yang jauh tanpa terlihat kita ada orang yang sedang menderita, ada orang yang sedang kesusahan, tapi karena doa-doa kita orang yang mendirikan salat, yang mengucapkan salam ke kanan, mendoakan ia selamat, lantaran dengan itu boleh jadi orang-orang yang dalam keadaan kesusahan di sebelah kanan, di sebelah kiri kita diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salam itu terkandung 3 di dalamnya sekaligus. Kita mendoakan orang lain untuk selamat, juga mendoakan orang lain untuk mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan berkahnya. Ini adalah identitas. Kemanapun kita pergi, kita kenal orang atau tidak kenal orang, maka sepantasnya kita memperkenalkan identitas kita sebagai seorang muslim, bahwa kita ini adalah orang-orang yang damai. Keberadaan kita bukan mencari permasalahan, tetapi keberadaan kita adalah menciptakan kedamaian. Kalau kita berjumpa dengan seseorang yang belum mengenal kita, lalu kemudian kita mengucapkan salam, itu adalah sinyal bahwa kami ini bukan orang jahat, kami ini bukan orang bermasalah, tapi kami hadir di tempat ini adalah untuk keselamatan, untuk agar supaya kalian mendapatkan rahmat Allah dan juga mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu identitas ini mesti dipertahankan kemanapun. Bahkan kita masuk ke dalam rumah kita atau ke dalam suatu tempat yang tidak ada orangnya sekalipun, kita mengucapkan salam. Sehingga jika ada di situ makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh pandangan mata, tentu ia akan menjadi aman bagi kita. Karena kita pun telah menyampaikan salam bahwa kita datang bukan dalam kapasitas kita untuk mencari permasalahan, tetapi kita datang sebagai suatu sosok kedamaian. Wa at'imut ta'am. Pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah wa at'imut ta'am. Kita umat Islam diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan diri untuk memberi makan. Dan boleh jadi di bulan suci Ramadan ini salah satu investasi akhirat kita adalah memberi makan, memberi buka puasa. Ya, di beberapa masjid-masjid ketika membawakan buka puasa di masjid bukan hanya kue-kue. Di negara-negara Arab ketika bulan suci Ramadan itu bukan hanya kue, tetapi adalah makanan-makanan yang memang mengenyangkan. Ada daging, ada ayam, ada ikan, sehingga orang yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah tidak lagi berpikir kembali ke rumahnya untuk memasak. Wa at'imut ta'am, biasakan untuk memberi, biasakan untuk mentraktir. Jangan sebaliknya, selalu merasa senang kalau ditraktir. Ya, tetapi sepantasnya menjadi prinsip dan kepribadian seorang muslim itu gemar untuk mentraktir, bukan sebaliknya. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi makan? Karena itu berbeda dengan yang lain. Kalau kita diberikan baju, setelah baju itu rusak habis,
atau diberikan apa-apa setelah habis. Tapi kalau orang diberikan makan, maka itu berproses menjadi darah, menjadi daging. Selama dia hidup, itu pahalanya masih mengalir kepada kita. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam, permakanan ini sangat dijaga sekali agar supaya yang diberikan kepada anak-anak kita, yang diberikan kepada anak istri kita adalah makanan yang halal. Karena bukan hanya itu saja, itu akan berkembang menjadi darah, menjadi daging, dan menjadi suatu kepribadian bagi orang-orang yang berhasil atau yang memakan suatu hal yang halal. Kita melihat bagaimana ulama-ulama besar itu. Salah satu di antaranya misalnya adalah Imam Malik radhiyallahu anhu. Istrinya itu, meskipun Imam Malik ini seorang pedagang yang selalu keluar, tapi istrinya adalah atau orang tua daripada Imam Malik, ibunya Imam Malik ini adalah ibu yang selalu memberikan anaknya makanan yang halal. Meskipun suaminya, bapaknya Imam Malik ini selalu keluar berdagang, tapi istrinya atau ibunya Imam Malik selalu menjaga permakanannya anaknya. Ketika suatu saat bapaknya Imam Malik pulang dari tempat perdagangannya, mungkin berpuluh tahun baru pulang, ternyata anaknya sudah menjadi seorang ulama besar di kota Madinah. Oleh karena itu sangat penting untuk menjadi makanan, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umat Islam, wa at'imut ta'am. Dan di dalam Al-Quran pun sekalipun banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim berkepribadian selalu memberi makan. Nasihat Rasulullah SAW yang ketiga adalah wasallu wan nasu niyam. Ini dalam rangka hubungan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasakan untuk bangun beribadah di saat orang-orang lain terlelap tidur. Jadi bukan untuk dilihat, ada ibadah yang perlu diperlihatkan, terutama ibadah-ibadah wajib itu. Ya. Oleh karena itu salat berjamaah wajib kita di masjid perlu diperlihatkan. Salat Jumat diperlihatkan oleh orang lain, karena itu adalah ibadah wajib. Tapi ibadah-ibadah sunat, ya, mayoritasnya itu afdalnya adalah dilakukan tanpa sepengetahuan orang lain. Oleh karena itu baginda Rasulullah SAW mengatakan, wasallu wan nasu niyam. Bangunlah di tengah malam salat di saat orang-orang lain terlelap tidur. Tadkhul jannata bisalam. Kalau tiga ini dilakukan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi prinsip dan kepribadian kita adalah orang-orang yang damai, menyebarkan kedamaian. Kita berprinsip untuk selalu memberi makan, dan kita kemudian menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah di saat orang lain terlelap tidur. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadkhul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Apa yang dimaksud masuk surga dalam keadaan selamat? Karena ada juga orang masuk dalam surga melalui proses yang panjang. Berdiri pada mahsyar panjang, antri di titian sirat panjang, tertatih-tatih, bahkan boleh jadi masuk dulu ke dalam neraka, dilakukan pembersihan, baru masuk surga. Tapi kalau tiga ini dijaga, kedamaian, gemar memberi makan, beribadah secara sir dengan Allah Subhanahu wa taala, tadkhul jannata bisalam, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, tidak melalui rintangan apa-apa, tapi dia langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mengambil petuah-petuah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian kita menjadi orang yang selamat dalam kehidupan dunia kita serta selamat dalam kehidupan akhirat kita. Inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Binallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.